Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Teman-teman, dalam momen peringatan Maulid Nabi tiap tahunnya telah banyak kita temukan peringatan-peringatan yang di dalamnya berisi kajian Maulid Nabi melalui perspektif agama dan dalil-dalil kauliyahnya itu sendiri. Tapi di sini saya ingin mencoba sharing sedikit tentang bagaimana Maulid Nabi dipandang melalui perspektif, melalui pendekatan sains, di mana kita sebagai muslim yang beriman harus selalu memegang teguh keimanan tersebut, tapi di samping itu kita sebagai manusia modern juga harus berpegang pada kerangka-kerangka berpikir yang saintifik, ya. Teman-teman, utamanya di video kali ini saya ingin membahas tentang kemukjizatan yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bagaimana agama dan sains memandangnya, dan bagaimana pula kita kemudian menempatkan perspektif yang baik, yakni perspektif pertengahan terhadap narasi-narasi dari kedua kubu tersebut. Teman-teman, kita tahu menurut riwayat-riwayat hadis dan keterangan para sahabat, terlepas dari riwayat tersebut menurut jumhur ulama adalah dhaif, tapi selagi tidak membahas hal-hal krusial seperti halnya tauhid dan tetap mengandung hikmah di baliknya, maka tetap kita terima. Kita tahu menurut keterangan-keterangan tersebut menjelang Rasulullah lahir banyak keajaiban yang terjadi di Mekah saat itu, utamanya yang diakui sendiri oleh ibu Rasulullah, yakni Siti Aminah, yang mengaku ketika melahirkan bayinya saat itu, beliau ditemani langsung oleh Siti Asiyah, istri dari Fir'aun, dan Siti Maryam. Beliau juga mengaku melihat secara jelas istana-istana yang ada di Jazirah Arab saat itu, seolah-olah semuanya mendekat. Kemudian istana Raja-Raja Kisra yang sangat megah, berpilar-pilar, tiba-tiba runtuh begitu saja ketika detik-detik menjelang Rasulullah dilahirkan. Api Zoroaster, sesembahan dari kaum Majusi yang konon tidak pernah padam selama 1000 tahun, saat itu tiba-tiba padam. Belum lagi berhala-berhala di dalam Ka'bah yang jatuh berhancuran. Kemudian bulan dan bintang yang sangat terang menurut kesaksian penduduk Makkah saat itu, seolah-olah menempati posisi yang paling dekat dengan bumi. Teman-teman, tentu hal ini, keajaiban-keajaiban seperti inilah yang selama ini kita kenal dengan istilah mukjizat. Mukjizat adalah satu aspek, satu varian yang telah menempel lekat pada kenabian seorang nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, di mana terhadap mukjizat sebagai orang yang beriman, kita yang pasti harus dengan mantap meyakini bahwa mukjizat tersebut terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi dewasa ini, karena kita sadar atau tidak sadar telah terbentuk konstruksi berpikirnya dengan pemikiran sains modern, maka kita cenderung menerima hal-hal yang sifatnya saintifik, yakni empiris atau indrawi, rasional atau masuk akal, dan juga objektif, ya. Kalau tidak kejadian tersebut kita indra secara langsung, tidak masuk akal, maka cenderung kita tolak. Lalu bagaimana dengan mukjizat dalam hal ini? Di mana notabene semua mukjizat itu adalah hal-hal yang seolah-olah tidak masuk akal kita, tapi tetap harus kita imani, harus tetap kita yakini. Teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah sesuatu yang tidak masuk di akal kita, belum pasti, kemudian kita cap itu sebagai sesuatu yang irasional, tidak mungkin terjadi.
bisa jadi itu adalah sesuatu yang suprarasional. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Jadi mari kita dekati pembahasan tentang mukjizat ini melalui pendekatan yang baik antara agama dan sains. Karena apa? Karena keraguan kita terhadap mukjizat pasti akan berlanjut pada keraguan kita pada kenabian, dan keraguan kita pada kenabian akan memengaruhi syahadat kita, karena yakin terhadap nabi adalah satu dari dua kalimat syahadat itu sendiri. Maka teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua adalah konflik atau persinggungan antara sains dan agama dalam hal mukjizat sering diasosiasikan bahwa kejadian mukjizat itu tidak sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum alam yang selama ini telah dicetuskan oleh para saintis, utamanya mereka para saintis yang menganut dalam tanda kutip mazhab naturalisme ontologis yang bersifat deterministik dan universal. Artinya sains itu bersifat mengikat dan menyeluruh di seluruh dunia. Jadi semua hal yang tidak sesuai dengan konklusi-konklusi saintifik maka dianggap bohong, dianggap tidak mungkin terjadi. Inilah yang kemudian bermasalah dengan pemahaman dan keimanan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Teman-teman, terkait dengan hal ini, mungkin mukjizat tidak bisa kita indra secara langsung, secara empiris, tapi gejala-gejalanya, gimana kok bisa mukjizat tersebut terjadi, itu masih bisa kita nalar secara sehat dengan analogi-analogi yang baik. Di sini saya ingin sharing sedikit tentang satu analogi yang baru-baru ini saya temukan sendiri tentang bagaimana kita menalar terjadinya mukjizat dan kemudian menyimpulkan keberadaan Tuhan di balik itu. Teman-teman, pasti kalian punya HP atau gawainya masing-masing di tangan kalian. Coba teman-teman buka, pasti di situ terdapat banyak sekali fitur aplikasi-aplikasi yang memudahkan hidup kita, baik yang berbentuk mobile maupun website. Teman-teman, dari semua fitur dan aplikasi tersebut, pasti di baliknya terdapat satu sistem programming atau coding yang mengatur sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan sesuai peruntukannya. Jika kita klik tombol ini, maka akan muncul seperti ini, dan seterusnya. Itulah suatu sistem. Jadi di baliknya pasti ada suatu programming atau coding yang mengaturnya, sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan sesuai fungsinya. Teman-teman, bayangkan jika sistem sekecil aplikasi saja membutuhkan coding yang sedemikian rumit, kompleks, dan benar-benar harus teliti saat kita membuatnya. Lalu bagaimana dengan sistem yang luar biasa besar ini? Alam semesta, tatanan yang begitu rumit, begitu kompleks, penuh dengan kerahasiaan, tapi bisa berjalan sampai hari ini dengan sesempurna ini. Pasti ada satu subjek yang mendesain semua ini dengan sedemikian sempurnanya. Tentu juga seperti halnya aplikasi, alam semesta juga memiliki programming atau coding-coding di baliknya. Inilah yang kemudian saya pahami sebagai sains. Bagaimana unsur A berikatan dengan unsur B membentuk senyawa AB. Bagaimana gejala X jika diberi perlakuan Y maka akan menghasilkan fenomena Z, dan seterusnya. Itulah sains, codingnya semesta. Dan akan sangat mustahil, akan sangat lucu kalau setiap dari coding itu kemudian terjadi begitu saja tanpa adanya suatu perancang di baliknya, suatu yang membuat coding tersebut, dan itulah Tuhan itu sendiri. Jadi perkara mukjizat, entah api kaum Majusi yang tiba-tiba mati, atau yang lebih ekstrim dari itu, laut yang terbelah, bulan yang terbelah, orang yang tidak mempan dibakar, itu akan sangat mudah sekali dilakukan oleh Allah, karena Allah lah yang memiliki otoritas penuh terhadap programming atau coding dari semesta itu sendiri. Yang mengendalikan, yang menggerakkan semesta itu sendiri adalah tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan dari Allah. Maka itu akan sangat mudah sekali, karena dalam firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan suatu hal terjadi, maka tinggal berkata kun, jadilah, maka jadilah, gitu ya. Jadi seperti itulah teman-teman, kiranya analogi yang benar ketika kita menalar bagaimana mukjizat bisa kita dekati
secara saintifik. Setidaknya kalau tidak secara empiris, tapi kita tetap bisa menalarnya secara rasional. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum menutup kultum singkat ini, saya ingin sedikit mengulas bahwa sebenarnya yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ini, selain dari saya menonton videonya Habib Ja'far, juga saya mendapat pundi-pundi ilmu dari sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Haidar Bagir dan Gus Ulil Absor Abdallah. Judulnya Sains Religius, Agama Saintifik. Teman-teman, buku ini memang bahasanya agak berat, tapi setidaknya dari judulnya saja kita sudah bisa menerka-nerka bahwa buku ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa agama dan sains di wilayahnya masing-masing sebenarnya kalau kita dekati dengan pendekatan yang baik, perspektif pertengahan atau tawassut, itu tidak pernah bersinggungan, tidak pernah berkonflik, tapi akan selalu berselaras, berharmoni, saling berdialog dan mengisi satu sama lain. Semoga dengan sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa mendapat insight yang baru khususnya dari sains dan agama, sehingga kita yang saintis tidak alergi terhadap agama dan agamawan tidak anti terhadap sains. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.